Ya, jumpa lagi di video tutorial Affinity Designer. Kalau kemarin kita udah belajar bareng tentang bagaimana membuat sketsa di Affinity. Buat teman-teman yang belum sempat nonton, bisa dicek di halaman di video sebelumnya cara bikin gambar yang simetri seperti ini. Jadi di video yang sebelumnya kita udah bahas tentang bagaimana cara membuka lembar kerja baru dan membuat gambar yang bisa flip kanan kiri seperti ini. Udah dijelaskan secara detail, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba bagaimana sih caranya ngasih apa ya namanya. Kalau orang-orang yang biasa bikin ilustrasi nyebutnya tuh proses inking. Jadi inking itu nebelin apa ya? Nebelin garis-garis ini nih yang udah kita bikin agar lebih solid ya. Kalau ini kan kita bisa lihat ini cuman pakai brush yang tipis dan enggak terlalu solid. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, kita coba buat inkingnya. Sekarang kita balik ke menu layer. Kita balik ke menu layer dulu ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf kalau ada suara-suara yang agak mengganggu ya, karena rumah saya tinggalnya di samping jalan gitu. Tepat banget di pinggir jalan gitu. Jadi mungkin agak berisik. Mudah-mudahan bisa tetap ditangkap ya apa yang saya sampaikan. Nah, kita balik ke menu layer di sini. Nah, karena kita mau bikin inking, jadi kita bikin layer baru aja di atasnya, satu buah layer gitu. Pakai ini ya, jangan lupa ya, add pixel layer gitu. Jadi nanti pixelnya layernya dalam bentuk bitmap. Nah, kita kurangin opacity sketsanya. Klik di yang opacity ini, klik dan kita drag. Jadi seginilah kira-kira bisa dilihat, tapi tidak terlalu tegas gitu. Nah, kita balik ke pixel selanjutnya, kita rename aja ya, jadi inking. Kita rubah namanya menjadi sketsa biar nggak bingung. Jadi kita lock aja di sketsanya pakai gembok, kita lock. Kita balik ke layer inkingnya. Nah, kalau kita mau inking, kita jangan pakai brush ya teman-teman. Kalau pakai brush biasanya agak ngeblurry gitu. Kita pakai yang pixel tool aja ini di sini. Pakai yang pixel tool atau B, shortcutnya B. Nah, brushnya kita pilih yang ink. Nah, kita pilih yang 48 aja ya. Nah, setelah kita pilih ini, kita balik ke menu layer. Nah, bisa lagi. Jangan lupa kita aktifin mode simetrinya ya. Kita klik di kotak simetri ini. Kotak simetri kita klik. Jangan lupa kita putar dulu. Tekan shift ya. Kita klik mirror. Lalu kita cek yang locknya. Biar nggak gerak kemana-mana yang ruler ininya, kite ininya. Ya, kita coba mulai ya. Kita sesuaiin gede brushnya. Nah, kita coba-coba aja dulu. Gedenya udah pas belum gitu. Nah, kayaknya mungkin cukup ya, apa kurang gede dikit lah. Kalau ini berdasarkan ini aja ya, sesuai feeling teman-teman aja, jadi mau segedenya gimana.
kok bisa kayak gini ya, kok bisa. Untuk teman-teman yang mungkin pakai mouse mungkin agak kesusahan, cuman apa-apa, coba aja kalau di Affinity mungkin bisa diklik di sini ya teman-teman. Jadi kita aktifkan for pressure to control size di sini. Jadi untuk tekanan pen tabletnya bisa diatur di sini. Kita nyalakan ya, kita aktifin ya, biar nanti inkingnya lebih dinamis. Jadi ada gede kecil gitu ya. Kita lanjutin coba untuk bikin inking di gambar ini. Kita lanjutin, kita tarik ke sini. Oke, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi nggak harus sesuai banget sama sketsa ya, kita bisa lakukan improvisasi gitu. Misalnya ada yang kurang apa, pas kita lakuin inking juga nggak masalah sih, selama itu gambar kita sendiri dan ya suka-suka kita gitu. Kecuali kita udah ada proyek dari klien, terus kliennya udah setuju dan kita nggak bisa ngerubah-rubah lagi, itu beda lagi ceritanya ya. Kalau kita bikin yang buat seru-seruan gitu, kayaknya nggak masalah ya. Nah, oke teman-teman, pakainya yang pixel tool ini, jangan pakai brush. Kalau pakai brush biasanya nanti akan ada kalau ini anti alias kayaknya kalau di Photoshop ya, jadi nggak bisa solid pinggirannya. Kalau ini agak lumayan solid. Kita lanjutin. Kita lanjutin terus kayak gini. Sekali lagi nggak usah terlalu ngikutin sketsa juga nggak masalah ya kalau kita gambar sendiri gitu. Intinya ya buat pembelajaran, buat suka-suka seru-seruan di rumah gitu, daripada main kemana-mana. Apalagi sekarang lagi zaman-zaman kayak gini kan, di mana-mana ada prokes, ada apa gitu. Di samping kita lebih menjaga diri gitu ya dari wabah-wabah yang sedang terjadi, kita mungkin bisa lebih produktif di rumah gitu. Ya mohon maaf ya kalau gambarnya masih belum keren-keren kayak teman-teman ilustrator yang ada di Instagram gitu. Ini saya juga belajar secara otodidak, jadi ya mohon dimaklumi gitu. Intinya jangan pernah takut mencoba ya. Saya juga belajar Affinity itu bener-bener nol dari YouTube. Jadi dari semua hal yang berbau Affinity tadinya saya lihat, saya tonton, saya pelajarin gitu, saya praktekin. Lama-lama juga ada feeling sendiri, bisa mahamin lah sedikit tools-toolsnya gitu. Emang dibutuhin kesabaran ya orang-orang gambar gitu. Makanya salut sama ilustrator-ilustrator yang udah punya nama di Indonesia. Sangat luar biasa menurut saya. Gambar-gambarnya tuh Masya Allah gitu ya. Sebenarnya basic saya juga sebenarnya bukan di ilustrasi ya. Saya lebih tadinya kerjanya di grafis gitu. Jadi grafis dan tekstil gitu. Jadi bikin motif-motif kain, dan bikin feed Instagram gitu. Cuman agak ada ketertarikan membuat
ilustrasi-ilustrasi yang ya daripada kita nggak ngapa-ngapain kan, pulang kerja seumpama gitu, lihat IG teman-teman yang ada di Instagram tuh feednya keren-keren banget gitu ilustrasinya, jadi kepikiran pengen belajar gitu. Jadi kenapa sih ada yang nanya Mas gimana cara bikin gambar simetri? Kalau di Affinity sih sangat gampang ya. Jadi udah di SDN tools simetri ini. Jadi nggak usah repot-repot nyeting apa-apa, cuman ngeklik yang simetri, mirror, dan lock yang tadi, yang seperti halnya yang awal-awal video itu. Nah, gini, hampir selesai ya. Ya kita lanjutin dulu, kita selesain sampai inkingnya jadi kan. Jadi kita gambar di sini, yang sebelah kiri ikut, kita gambar di sebelah kiri, yang kanan ikut. Nah gitu. Intinya sih nggak usah insecure apa-apa gitu. Saya juga masih benar-benar belajar di dunia kayak gini, dunia ilustrasi. Saya masih ngeliat-liat karya-karya teman-teman yang udah senior dan lebih berpengalaman, lebih punya nama gitu. Saya juga nggak terlalu bisa gitu ya, kayak bikin gambar-gambar yang terlalu detail gitu. Ini masih proses belajar. Kira-kira kayak gini, sedikit lagi yang ini. Jadi kalau kita aktifin pen pressure ini, semakin kita tekan, nah, maka semakin tebal line-nya. Sementara kalau kita aktifin gitu, kita nggak aktifin tuh kaku nih, seperti ini nih. Misalnya kita nggak aktifin nih, kayak gini kan, jadi yang pressure-nya nggak aktif. Nah kalau kita aktifin, jadi gini. Jadi kita misalnya tipis, kita semakin tekan, kita lihat tebel, semakin tebel gitu. Tipis, tebel gitu. Nah, gitu. Sedikit lagi ya, kita lanjutin ya, kita selesai dulu. Kalau ada yang nanya, Bang pakai pen tabletnya apa? Wah, saya pakai pen tablet yang harga rakyat, harga di bawah 1 juta dulu beli tuh, merek XP Pen. Bisa dilihat di e-commerce apa marketplace ya, pasti ada apa Shopee gitu. Banyak kok sekarang yang harganya murah gitu, masih terjangkau lah buat belajar, buat ini. Intinya buat belajar sih nggak usah yang terlalu wah, dulu menurut saya nggak apa-apa gitu. Kecuali kita nanti bisa dapat penghasilan, terus kita bisa upgrade ya ke yang lebih gitu. Apalagi nanti kalau udah sukses bisa ganti Cintiq sekalian gitu. Mudah-mudahan gak jadi ini ya, promosi ya. Nah ini yang namanya inking nih, kayak gini nih. Jadi kita nebelin garis-garis yang kita bikin sketsanya tadi. Nah gini aja. Alir aja ya kalau gambar mah, nggak usah terlalu terbebani gitu. Beban hidup kita udah terlalu berat, kalau gambar udah bikin enjoy aja gitu. Jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi gitu. Apalagi kita masih belajar gitu, kayak saya itu nggak pernah berekspektasi tinggi gitu. Yang penting jadi, yang penting kita tetap belajar tiap hari, ngasah skill gitu ya. Siapa tahu suatu hari kita bisa dapat klien, bisa dapat apa pemasukan dari hobi kita, kan asik gitu ya. Nah begini, intinya kalau inking tuh harus apa ya, main feeling juga menurut saya. Jadi ya gimana bagusnya, kira-kira ini gimana, ini harus tebelnya di mana, tipisnya di mana gitu ya.
Tapi kalau kita nggak pernah belajar juga bakalan kaku sih. Makanya tiap hari kita harus paling nggak sejam 2 jam tuh kita belajar gitu. Nonton di YouTube, nonton referensi, lihat-lihat di Pinterest gitu, motif-motif apa gitu, cara bikin ini, cara bikin itu, ngalir aja gitu. Ya mungkin kayak gini ya inkingnya ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf ya, mungkin kalau ada salah-salah juga mohon dimaklumin, soalnya saya juga sama-sama masih belajar gitu. Mungkin kayak gini nih hasilnya nih. Nah kalau kita mau kasih ground, kita bikin layer vector aja dulu satu gitu ya. Kita balik ke designer persona, kita bikin ground gitu. Set. Ya di bawah layer inking ya, kita bisa pilih warnanya di sini. Nah gini, atau apa ya, warna apa ya enaknya, abu aja deh ya gini. Nah gitu. Ini inkingnya udah jadi. Mungkin kedepannya video selanjutnya akan kita belajar bareng tentang bikin shadingnya ya. Jadi nanti bagaimana yang gelap-gelapnya gitu, biar lebih kelihatan deepnya, kedalamannya di mana gitu ya. Ya kita hapus yang ini aja, kayaknya agak mengganggu. Nah udah, mungkin hasilnya begini nih inkingnya nih. Mohon maaf kalau jelek ya, ini cuman kayak ya isi waktu ya. Lagian banyak juga teman-teman yang sering nanya bagaimana cara bikinnya bang gitu gini gitu. Jadi daripada saya jawab satu persatu, mendingan saya bikin tutorialnya ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.